Shalom keluarga yang dikasihi Tuhan, kembali di pagi hari ini kita berkumpul dengan keluarga kita masing-masing. Kita datang kepada Tuhan untuk menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan yang luar biasa. Saya percaya semangat di hari ini, semangat yang luar biasa ada bersama kita semua. Haleluya, kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di pagi hari ini Kau memberikan kami kesempatan yang luar biasa untuk datang kepada Engkau. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami Tuhan, untuk memberi yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berikan kami roh sukacita, berikan kami semangat untuk selalu menyembah Engkau, untuk selalu mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya berkat Tuhan yang luar biasa ada bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin, haleluya. Saya persilakan semuanya kembali berdiri, kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan.
Karena pengorbanan yang luar biasa Tuhan, Kau selamatkan kami, Kau menebus setiap dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Telah kulihat Tuhan akan kebaikan Engkau setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Yesus, dengan darah-Mu Kau selamatkan kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau
tercurah untuk kami, supaya kami mengalami hidup di dalam Tuhan. Dan hidup yang kami hidupi bukan karena kami, tetapi karena Kristus yang hidup di dalam kami. Kami mempersiapkan hati kami untuk firman yang kami dengar. Kiranya firman ini bekerja dalam roh kami, dalam hati kami, dalam jiwa dan pemikiran kami, sehingga setiap firman yang kami dengar, Tuhan, kami boleh bertumbuh dan hidup menurut apa yang Kristus Tuhan mau. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu dan urapi umat-umat-Mu yang mendengarkan firman ini, supaya kuat kuasa firman berkarya dan menjangkau setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Putra-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 21. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluarga negaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya jemaat yang ada di sana mengikuti teladan yang sudah ditampilkan oleh Rasul Paulus beserta dengan orang-orang kudus yang lainnya. Kenapa hal ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi dan jemaat pada umumnya dengan rasa yang sangat serius, dengan rasa yang sangat sedih? Dikarenakan pada umumnya banyak orang memilih untuk hidup sebagai seteru salib Kristus daripada mereka hidup menurut salib Kristus. Paulus mendorong jemaat yang ada di Filipi supaya mereka mengikuti teladan Paulus, mengikuti teladan orang-orang kudus yang lainnya, yang hidup mereka mengikuti teladan Kristus. Bukan berarti Paulus ini membawa jemaat supaya jemaat itu mengkultuskan Paulus, tidak, saudara. 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama dikatakan begini, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Rasul Paulus mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang pengikut Kristus. Dan kalau kita melihat perjalanannya sebagai seorang rasul, memang betul-betul dia mendedikasikan hidupnya untuk Kristus. Dan hidupnya sungguh-sungguh mencerminkan Kristus yang ada di dalamnya. Sehingga dia berani berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, ikutilah teladanku dan teladan para orang kudus yang lainnya. Lihatlah cara hidup mereka. Lihatlah bagaimana mereka ketika mereka ada dalam dunia ini. Lihatlah cara berpikir mereka, cara berbicara mereka, dan lihatlah apa yang mereka tampilkan ketika mereka ada di dalam dunia ini. Dan Paulus berani mengatakan hal itu karena dia sendiri sudah menjadi pengikut Kristus. Paulus dengan sangat sedih menuliskan surat ini karena banyak orang-orang yang memilih menjadi seteru salib Kristus daripada menjadi pengikut Kristus. Banyak orang suka membawa dirinya untuk tidak mau taat kepada salib Kristus. Nah, karena itu Paulus mendorong jemaat-jemaat Tuhan supaya hidup mengikuti teladan Paulus, supaya mereka hidup mengikuti teladan orang-orang kudus yang lainnya yang mendedikasikan hidupnya untuk Kristus. Banyak orang mengikuti keteladanan yang salah.
yang ditampilkan oleh pemimpin-pemimpin palsu, baik dalam konteks kepemimpinan secara sekuler maupun kepemimpinan secara rohani. Mata manusia ini mudah tertipu dengan penampilan. Jika ada orang yang berpenampilan wow, jika ada pemimpin yang menampilkan sosoknya dan kelihatan wow, maka penghormatan kepadanya itu jauh lebih tinggi daripada mereka yang mengemas dirinya dengan balutan kesederhanaan. Banyak orang mempermak dirinya, menampilkan dirinya supaya kelihatan wow, supaya banyak orang mengidolakan dia, dan dari situ dia mendapatkan pengikut, dan karena dia mempunyai pengikut, maka dia juga akan mendapatkan nilai plus, ada keuntungan di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mata manusia ini mudah tertipu dengan banyaknya massa yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Mereka berpikir, mereka menganggap jika pemimpin itu banyak pengikutnya, banyak massanya, maka itu adalah pemimpin yang benar. Padahal tidak seperti itu, saudara. Tuhan sendiri mengingatkan kepada murid-muridnya untuk bisa melihat kepemimpinan yang benar itu bukan dari apa yang dilihat secara wow dalam pandangan mata jasmania kita, ataupun dari massa atau pengikut yang dimiliki. Tetapi Tuhan menjelaskan dari buahnya lah, dari buah yang dihasilkannya lah, kita akan bisa melihat apakah pemimpin itu benar ataukah pemimpin itu hanya pemimpin-pemimpin palsu. Yang tentunya, saudara, pemimpin-pemimpin itu mencari keuntungan atas kepalsuan, atas image yang dibangun atasnya. Di zaman Tuhan Yesus dan juga zaman Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lainnya, pemimpin-pemimpin palsu ini sudah banyak. Mereka menampilkan sesuatu yang kelihatan wow ketika dipandang mata jasmania, sehingga banyak orang berduyun-duyun, orang berbondong-bondong, orang datang kepadanya. Akhirnya dia menyalahgunakan kepemimpinan itu dan tidak bertanggung jawab dengan kepemimpinan itu. Sama kalau kita melihat bagaimana anak-anak Imam Eli, mereka tidak mempergunakan jabatan yang diterima dari Tuhan itu sebagai sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan, tetapi mereka gunakan sesuka hatinya, sehingga pada suatu saat Tuhan marah atas mereka dan Tuhan membinasakan mereka. Saudaraku, siapapun kita adalah pemimpin-pemimpin, baik yang ada di dalam keluarga, baik pemimpin dalam perusahaan, baik pemimpin dalam pemerintahan, baik pemimpin dalam gereja. Satu hal, semua yang kita dapat itu adalah karunia dari Tuhan. Itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Kita tidak boleh semena-mena dengan kepemimpinan yang Tuhan percayakan itu. Kita tidak boleh berbuat sesuka hati kita dan mencari keuntungan di sana, dan keuntungan itu hanya untuk membangun keinginan kita, membangun kejayaan dan kemegahan kita. Itu Tuhan tidak senang. Dan Tuhan mengingatkan, kepemimpinan yang benar itu bukan dilihat dari apa yang dipandang oleh mata jasmani, bukan dilihat dari banyak pengikutnya, banyak masanya, tapi kepemimpinan yang benar adalah apa yang dihasilkan dan kelihatan dari buahnya. Sekarang kepalsuan itu begitu hebat, kepalsuan itu begitu pintar, dan bahkan Alkitab sendiri mencatat bahwa iblis itu seperti malaikat terang. Kalau kita tidak memiliki kejeniusan dalam roh, kalau kita tidak memiliki hikmat Tuhan, kita akan mudah untuk digiring kepada kepemimpinan yang salah. Kita akan mudah untuk dibawa oleh pengajar-pengajar palsu, pemimpin-pemimpin palsu,
Dan mereka menempatkan dirinya, menyerupakan dirinya sebagai, dalam tanda kutip, malaikat terang. Padahal mereka adalah iblis yang membawa umat-umat Tuhan untuk masuk ke dalam kebinasaan. Paulus bersedih dengan menulis akan hal ini, karena pada kenyataannya lebih banyak orang yang hidup menjadi seteru salib Kristus daripada hidup seturut dengan salib Kristus. Saudaraku, mari kita melihat ciri-ciri orang maupun kepemimpinan yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Yang pertama, kalau kita membaca ayat yang ke-19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Yang pertama, ciri-ciri orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, Tuhan mereka adalah perut mereka. Mereka menjadikan perut ini sebagai Tuhan mereka. Kata Tuhan itu artinya yang berkuasa, yang punya otoritas. Nah, Tuhan mereka adalah perut mereka. Jadi perut ini yang menjadi otoritas, yang memegang kuasa dalam kehidupan mereka. Nah, kata perut dalam bahasa aslinya itu adalah koilia. Hendaknya ini diterjemahkan sebagai perwakilan dari seluruh hawa nafsu. Memang di ayat ini Paulus lebih berfokus pada keserakahan. Jadi orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus adalah mereka yang bertuhankan hawa nafsu. Mereka yang hidup dan dikuasai, di bawah kendali oleh hawa nafsu. Nafsu adalah keinginan yang besar untuk sesuatu. Sehingga di situ dikatakan ada istilah nafsu akan harta, nafsu akan kedudukan, nafsu akan kekuasaan, dan banyak hal yang lainnya. Jika orang dalam hidupnya dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsu, maka itu akan pasti membawa kepada kebinasaan. Nah, banyak orang-orang diperbudak oleh nafsu, diperbudak oleh keinginan perut mereka. Banyak orang-orang dikendalikan oleh keinginan hidup mereka, dan seolah-olah mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan harus mengikuti nafsu yang mengendalikan mereka. Mereka sepertinya tidak punya kuasa dan kekuatan untuk menolak. Nah, kepada jemaat di Roma, Paulus mengingatkan orang-orang yang memberhalakan perut adalah orang-orang yang mencari keuntungan materi dengan cara memperdayai orang-orang naif. Jadi orang-orang yang memberhalakan perut, yang dikendalikan oleh nafsu, ini adalah orang-orang yang mencoba mencari keuntungan-keuntungan materi dengan cara memperdayai orang lain. Saudara, bersaing itu boleh, tapi kalau bersaing sudah dalam taraf black campaign, bersaing dalam taraf untuk menjatuhkan lawan dengan cara-cara yang tidak terhormat dan tidak baik, itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, berapa banyak orang-orang mau mencari keuntungan? Berapa banyak orang-orang yang mau mencari materi dengan jalan-jalan yang tidak benar, menjatuhkan lawan bisnis dengan cara-cara yang tidak sehat, menghancurkan rekan bisnis yang lainnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi karena perut, karena materi, karena nafsu, itu mereka lakukan. Dan mereka tidak memahami bahwa itu semuanya tidak disukai oleh Tuhan. Nah, jadi pertama, ciri orang yang hidup menjadi seteru salib Kristus adalah mereka yang bertuhankan perut. Nah, yang kedua, saudara,
Ciri-ciri orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, ayat yang ke-19 dikatakan, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Yang kedua, kebanggaan atau kemuliaan. Hampir semua yang dilakukan oleh manusia adalah untuk memperoleh kehormatan dan menghindari aib. Hampir semua manusia itu mau dihormati. Hampir seluruh manusia itu mau memperoleh kehormatan dan menghindari aib. Tapi justru sebaliknya di ayat-ayat yang kita baca ini, orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus ini membanggakan apa yang sebenarnya adalah aib. Dengan sengaja mereka menunjukkan atau mempertontonkan tindakan mereka yang mempermalukan. Tapi justru di situ mereka menikmati. Justru tindakan-tindakan yang mempermalukan itu menjadi sebuah kebanggaan, kehormatan dalam dirinya. Kemungkinan besar, saudara, apa yang memalukan di sini berhubungan dengan dosa-dosa seksual. Apa yang memalukan ini justru dipamerkan dan menjadi kebanggaan. Apalagi sekarang ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan canggihnya media sosial, komunikasi, baik itu lewat WhatsApp, baik itu lewat Instagram, Facebook, dan macam-macam kok alat-alat komunikasi lainnya, itu mempermudah orang untuk bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Tetapi banyak juga kita jumpai itu dijadikan sarana, dijadikan alat untuk sesuatu hal yang tidak bertanggung jawab. Saudara, kalau kita melihat media sosial ini adalah sarana yang bagus untuk dijadikan sebagai alat komunikasi, tetapi kita juga jumpai banyak orang-orang yang menyalahgunakan alat ini. Banyak berita kita dengar baru ketemuan di Facebook, akhirnya diajak pergi, kemudian tidak pulang kembali, dan lain-lain sebagainya. Nah, orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus ini adalah orang-orang yang menjadikan aib itu sebagai kebanggaan. Apalagi kalau kita lihat berita-berita di televisi, gosip entertainment, saudara. Aib yang seharusnya tidak dipertontonkan justru dipertontonkan di hadapan umum, dan itu menjadi sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena dari situ sebagai jalan dan sarana mereka untuk menjadi populer, untuk menjadi terkenal. Kalau terkenal akan bisa menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Orang bangga mempertontonkan aib yang seharusnya tidak dilihat oleh orang lain, tidak didengar oleh orang lain, tidak diketahui oleh orang lain, tapi itu dijadikan sarana untuk popularitas, mencari kesenangan, mencari kehormatan, mencari ketenaran, mencari uang di sana. Dunia ini memang sudah gonjang-ganjing, saudara. Dunia ini sudah terbalik. Kehormatan yang seharusnya adalah sesuatu hal yang dibangun dengan cara-cara yang benar, tapi ternyata tidaklah demikian di zaman akhir ini. Aib justru dipakai untuk membangun sebuah kehormatan, kemegahan, dan kemuliaan. Tentunya saudara, ini sangat melukai hati Tuhan. Tetapi banyak orang memilih akan hal ini. Ini sesuatu hal yang sangat ironis.
yang hari ini orang-orang percaya pun juga harus menyadari. Berapa banyak orang-orang percaya yang juga jatuh dalam dosa seperti ini. Mereka sepertinya menikmati. Tetapi ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semuanya nanti apa yang kita kerjakan harus diperhadapkan kepada Tuhan, Sang Pengadil itu. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus adalah pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Ini berbicara tentang orientasi berpikir. Cara berpikir menentukan isi pikiran, dan isi pikiran menentukan tindakan. Jadi tindakan-tindakan yang muncul dalam kehidupan kita ini ternyata dimulai dari cara berpikir kita, dimulai dari orientasi berpikir kita. Sehingga ketika pikiran kita, cara berpikir kita, dan orientasi pikiran kita adalah jahat, adalah rusak, maka tindakan kita pun juga akan mencerminkan orientasi berpikir kita. Dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8, dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Orang-orang percaya hendaknya mengisi orientasi berpikir mereka, cara berpikir mereka dengan semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jika orientasi berpikir kita seperti itu, maka itu akan mencerminkan tindakan kita. Saya percaya tindakan kita ini dipengaruhi dari cara berpikir kita. Tapi orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus menggunakan orientasi berpikirnya hanya untuk perkara-perkara duniawi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka yang selalu meletakkan pikiran pada hal-hal duniawi pasti akan terjebak pada gaya hidup yang duniawi pula. Yang seharusnya saudara, ketika kita mengikut Kristus dan percaya pada pengorbanannya di kayu salib yang menebus dosa kita, harusnya kalau kita sudah menerima Dia, maka kita ini harus menyalibkan diri kita dari perkara-perkara duniawi. Sebuah lagu berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Seharusnya orang-orang yang menemukan Kristus, percaya kepada Kristus dan menerima pengorbanannya Dia di kayu salib, dia harus berani berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Karena cara hidup yang lama ini yang sudah ditebus oleh Tuhan, cara hidup yang lama kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu harus dilepaskan, itu harus ditanggalkan, supaya kita menerima dan menikmati Kristus. Rasul Paulus berkata begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Semuanya itu apa yang dimaksud Paulus? Kejayaan lahiriah, kebanggaan lahiriah, kemegahan duniawi yang selama ini dia miliki. Tapi ketika dia mengenal Kristus, bertemu Kristus, dia menganggap semua kejayaan lahiriah itu rugi dan sampah, sehingga dia berkata, aku membuangnya itu. Nah, kita mesti memiliki komitmen ini Bapak Ibu. Dan memang ini perlu perjuangan yang keras. Tapi saya percaya ketika mata batin kita, mata hati kita diterangi oleh Roh Kudus, dan firman ini bekerja dalam kehidupan kita, maka seberat apapun perjuangan kita,
kita akan memilih untuk mengikut Kristus dan meninggalkan cara hidup yang lama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus pada akhirnya akan mengalami kebinasaan kekal. Ini yang harus dipahami. Di dalam dunia mereka bisa menikmati kesenangan. Di dalam dunia mereka boleh menerima materi yang berlimpah, yang didapat dengan cara-cara yang tidak benar. Di dunia ini mereka bisa mendapatkan kemuliaan, kemegahan, kehormatan dengan cara menjual dan mempertontonkan aib mereka. Di dunia ini mereka bisa menikmati daging ini, memuaskan keinginan dagingnya karena cara orientasi berpikirnya dengan perkara-perkara hidup duniawi. Di dunia ini mereka bisa menikmati kesenangan-kesenangan dunia, tapi ingatlah pada kesudahannya, pada akhirnya akan mengalami kebinasaan yang kekal. Memahami akan hal ini, Rasul Paulus mengajak jemaat Tuhan agar hidup menurut salib Kristus, menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, dan memaknai setiap kehidupan ini dengan terang firman Allah. Sekalipun hal ini tidak mengenakan daging kita, sekalipun hal ini tidak mengenakan perasaan kita, tapi akhir dari semuanya itu adalah kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan menikmati kerajaan dan memerintah bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Pilihannya adalah, maukah hidup kita ini seturut dengan salib Kristus, atau malah sebaliknya menjadi seteru salib Kristus? Pilihan ada di tangan kita, saudara. Tapi kiranya firman yang kita renungkan pada kesempatan pagi ini membawa kita untuk memilih pilihan yang tepat, yaitu hidup menurut salib Kristus. Sekalipun berat dalam dunia ini, kita harus mengalahkan daging dengan segala hawa nafsunya. Kita harus menundukkan perasaan kita supaya kita memiliki perasaan Kristus. Berat, tapi Tuhan akan mampukan kita. Hari ini, saudara, lewat perjamuan kudus ini, di mana kita mengingat kembali akan kasih Kristus, bagaimana Dia mau mengorbankan dirinya. Untuk apa? Supaya manusia yang sudah dikuasai dosa, diperhamba dosa dan mati dalam kekekalan, oleh pengorbanannya di kayu salib, manusia kembali dipulihkan dan mengalami persekutuan dengan Bapa, sehingga mereka menikmati hidup dalam kekekalan. Kiranya Tuhan dipermuliakan dan Tuhan memberkati hidup kita semuanya. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur saudara. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
Tuhan Yesus Kristus sudah mau mati bagi kita, dan tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita, saudara, supaya kita tidak hidup menurut hawa nafsu dosa yang membelenggu kita, tapi biarlah kita hidup menurut kehendak Bapa di sorga. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku, bukankah cawan yang ada di tangan kita ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum. Mari kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya.
salib Kristus. Supaya dengan hidup ini namamu dipermuliakan, dengan hidup ini namamu ditinggikan, dan dengan hidup ini Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Allah Roh Kudus, Engkau yang membimbing kami supaya kami berjalan dalam ketetapan ilahi, supaya kami melangkahkan kaki kami di jalan kebenaran yang sudah Tuhan tetapkan kepada kami. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, berbahagialah orang yang berpegang dalam jalan-jalan-Mu, karena mereka akan menikmati kesukaan yang besar, kenikmatan yang tiada tara. Sekalipun daging kami harus kami matikan, sekalipun daging kami harus kami sangkal, tapi karena kecintaan akan Tuhan, kami memilih itu, dan kami mau hidup seturut Kristus saja. Bapa, mampukan kami, setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkan firman ini, supaya kami memilih hidup yang benar, hidup mengikuti salib Kristus. Kiranya Engkau dipermuliakan atas hidup kami. Tuhan, berkatilah umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, baik pekerjaan, keluarga, usaha, dan pelayanan mereka. Kami percaya Engkau Allah yang sudah menciptakan alam semesta ini, Engkau Allah yang menciptakan kami, maka Engkau juga tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan perlengkapi kami dengan kasih-Mu, dan Engkau akan memberkati setiap kami, dan kami hidup dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Bapa, kiranya Engkau membuka jalan kepada setiap kami, pelayanan, pekerjaan, usaha kami. Di tengah-tengah hari yang tidak baik ini, pasti Tuhan menyiapkan sesuatu rancangan yang indah bagi kami. Dan orang-orang yang mengandalkan-Mu tidak akan pernah dikecewakan. Kiranya berkat-Mu turun atas kami semuanya, dimanapun umat-umat-Mu berada. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kami, memelihara kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan ke hadirat-Nya. Diberkatilah saudara pada saat engkau mendengarkan firman ini dan mau menjadi pelaku-pelaku firman ini. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita berkata amin.